حتى ضل كل عمري يهمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاير وين اضمك عيني انت وروحي انت ودمي دمك اتمنى تدري انت عمري وحلمي حلمك عيني انت وروحي انت ودمي دمك اتمنى تدري انت عمري وحلمي حلمك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Amin. Perkenalkan, nama saya Ferawati dan saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, semester 3. Dari kelas B19 dengan NIM 23811300731. Audio pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Asrizal Wahdan Wilsa MPD. Kali ini saya akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu akhlak dalam Islam. Saya akan memberikan penjelasan tentang definisi akhlak, pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku baik, serta kisah inspiratif dari Nabi Muhammad SAW sebagai teladan akhlak. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Judulnya adalah akhlak dalam Islam. Nah, jadi yang akan saya bahas pertama adalah definisi akhlak. Pengertian daripada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti karakter atau sifat. Dalam konteks Islam, akhlak merujuk pada perilaku dan sikap seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman dan pengamalan ajaran agama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya akhlak yang baik sebagai bagian dari keimanan. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dasar hubungan sosial. Akhlak yang baik itu membangun hubungan harmonis antara individu dalam masyarakat. Ketika setiap orang menerapkan akhlak baik, akan tercipta lingkungan yang saling menghormati dan mendukung. Yang kedua, membangun kepercayaan. Perilaku jujur dan adil menjadi pondasi kepercayaan di antara individu. Akhlak yang baik membuat orang lain merasa nyaman dan aman berinteraksi dengan kita. Jadi sangat penting sekali akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan dampak positif. Akhlak yang baik tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang menganut akhlak baik akan lebih damai dan sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Jadi akhlak baik itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tadi poin yang pertama itu untuk hubungan sosial, lalu membangun kepercayaan dan dampak positif. Dampak positif kepada seluruh masyarakat. Bukan hanya kepada orang yang memiliki akhlak baik, tetapi kepada seluruh masyarakat. Tentunya yang berada di lingkungan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik.
Makanya akhlak yang baik itu sangat penting sekali kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta hubungan, kepercayaan, dan dampak positif dari kita kepada masyarakat. Lanjut kepada contoh perilaku baik. Nah, contoh dari perilaku baik ini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama itu adalah jujur. Nah, bersikap jujur, berperilaku jujur. Nah, jujur adalah salah satu akhlak utama dalam Islam. Seorang muslim harus selalu berkata dan bertindak jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Contohnya mengakui kesalahan dan tidak menipu dalam transaksi. Itu adalah contoh dari perilaku jujur. Kita harus mengakui kesalahan kita dan sangat tidak diperbolehkan untuk menipu. Tidak boleh. Dalam hal apapun. Saya mencontohkan ini dalam bertransaksi. Tapi dalam hal apapun kita tidak boleh menipu. Itu adalah contoh dari sikap jujur. Yang kedua itu adalah sabar. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dan bersikap tenang dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, misalnya nih, kita sabar dalam menghadapi kesulitan atau saat berinteraksi dengan orang yang sulit. Kita tetap sabar menghadapinya. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, itu menghormati orang tua. Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Contoh tindakannya, mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua dalam aktivitas sehari-hari, dan menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Itu adalah contoh dari menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Islam itu sangat menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Poin keempat, kisah inspiratif dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada 3 poin akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang teladan akhlak. Yang kedua kisah kebijaksanaan. Yang ketiga menghormati keluarga. Dari yang pertama dulu, teladan akhlak. Nah, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin atau yang terpercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau selalu berkata jujur dan memperlakukan orang lain dengan baik tanpa memandang status sosial. Nah, ini adalah teladan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan tauladan yang harus kita ikutin, yaitu harus berperilaku, berkata jujur, dan memperlakukan orang lain dengan baik tanpa memandang status sosial, atau yang sering kita dengar sekarang itu rasis. Jadi kita nggak boleh itu namanya rasis. Nah, yang kedua, kisah kebijaksanaan. Nah, ini kisahnya. Suatu ketika, seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan mengganggu beliau dengan kata-kata kasar. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap bersikap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Beliau menjawab dengan lembut, menunjukkan betapa pentingnya akhlak dan dalam menghadapi provokasi. Nah, dari kisah ini kita dapat memahami, kita tidak perlu membalas. Jika orang berkata kasar kepada kita, kita harus kasar juga. Tidak perlu. Kita tidak perlu termakan provokasi. Kita harus mengikuti langkah Nabi. Beliau menjawab dengan lembut, menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam menghadapi provokasi. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan berkata kasar. Ya, Islam itu mengajarkan kelembutan. Tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah menghormati orang tua. Maaf, saya salah. Yang terakhir, menghormati keluarga. Nabi juga sangat menghormati keluarganya, terutama ibunya. Beliau memperlihatkan kasih sayang dan perhatian yang tinggi kepada keluarganya. Menjadi teladan bagi umatnya untuk menghormati orang tua. Tadi sudah kita bahas tentang menghormati orang tua. Kita menghormati orang tua mengikuti tauladan daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Sepertinya dari kita
Sepertinya dengan memahami definisi pentingnya dan contoh-contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam berakhlak baik, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik. Ayo kita sama-sama menerapkan, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam berakhlak baik untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang mari kita lakukan sedikit refleksi bersama. Saya akan mengajak kalian untuk mari kita lakukan sedikit refleksi bersama. Saya ingin mengajak para pendengar untuk berpikir sejenak tentang akhlak baik. Tentang akhlak yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, apa contoh akhlak baik yang kalian lakukan dalam sehari-hari? Ayo coba dipikirkan dulu sejenak ya. Dipikirkan sejenak. Oke. Contoh dari saya. Contoh tindakannya. Misalnya, mungkin kalian selalu membantu teman yang kesulitan atau kalian berusaha untuk selalu berkata jujur meskipun dalam kesulitan. Itu adalah contohnya. Contoh dari akhlak baik yang kita lakukan dalam sehari-hari ya. Pasti ketika kita melakukan akhlak baik pasti kita akan melakukan seperti contohnya tadi. Yaitu kita selalu membantu teman yang kesulitan atau kita berusaha untuk selalu berkata jujur meskipun kita dalam situasi yang sulit. Oke, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa akhlak yang baik adalah cerminan iman kita. Setiap perilaku baik yang kita tunjukkan, seperti kejujuran, kesabaran, dan penghormatan kepada orang tua, tidak hanya mencerminkan karakter kita, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kita menghayati ajaran Islam. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.